Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Amma ba'du. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang zalim dan apa yang kita kerjakan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang saya hormati, pada hari ini kami akan memberikan update terkait dengan kasus pembunuhan almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini saya didampingi oleh Pak Karopenmas, kemudian Pak Dir Krim Polda Jabar, dan Pak Kabak Penum. Yang menjadi update pada hari ini, pertama adalah atas izin Allah bahwa kerja keras dari teman-teman Polda Jabar yang siang malam melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional, prosedural, dan proporsional, insya Allah besok pagi kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang, dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan, dan ada juga saksi ahli, baik itu terkait dengan ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal kepada teman-teman sekalian, bahwa kasus ini bukan kasus baru. Kasus ini sudah berproses cukup panjang. Baik itu tingkat awal, yaitu di tahun 2016, kasus ditangani oleh Polres. Namun karena TKP-nya ada 2 tempat, yaitu TKP penemuan laka lantasnya yang diduga korban laka lantas, dan ada TKP terjadinya penganiayaan, itu ada di Polres Bogor, Polres Cirebon Kota maupun Polres Cirebon Kabupaten, sehingga kasus itu dilimpahkan ke Polda Jabar pada waktu itu untuk penanganannya biar lebih komprehensif. Dan dari kasus ini telah diperiksa oleh kejaksaan. Jadi sekali lagi, bukan kasus ini ujuk-ujuk kepolisian menyidik kasus ini, bukan, tetapi sudah diproses melalui tata cara sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, yaitu berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian berkas juga sudah diteliti oleh tim dari kejaksaan dengan seksama, sehingga berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilaksanakan persidangan. Persidangan awal di Pengadilan Negeri Cirebon dinyatakan para tersangka bersalah. Semua keterangan disampaikan di pengadilan dan diuji di pengadilan, sehingga hakim berkeyakinan para tersangka adalah pelaku dari kejadian tersebut. Dan kejadian ini adalah kejadian pembunuhan yang cukup sadis. Bahkan bisa dibilang sangat sadis, di mana korban almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Kalau bisa kita ungkap sedikit dari hasil visum, di mana lukanya cukup parah, lehernya patah, mohon maaf, ada rahang atas, rahang bawah juga patah, ada luka terbuka akibat senjata tajam dimungkinkan di sana, akibat benda tumpul juga ada, sehingga
korban untuk tersangka, almarhum Eki sudah ditemukan di TKP dalam keadaan meninggal dunia, dan pada waktu itu untuk korban Ananda Vina masih dalam keadaan hidup sehingga segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah berproses ternyata pengacara atau keluarga para pelaku mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Cirebon dan putusannya menguatkan untuk pelaku adalah memenuhi unsur dan dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut atau pelaku pembunuhan tersebut. Dan tidak hanya di situ, kebetulan para pelaku ataupun para pengacara dan keluarganya juga mengajukan banding kembali di tingkat kasasi, dan putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri bahwa pelaku memang layak sebagai tersangka ataupun sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dan ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden, di mana di dalam gerasi tersebut gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019. Di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian, ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan diterangkan secara lengkap. Sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana. Kemudian diajukan kepada Presiden, dan putusan dari gerasi tersebut dibuat dengan nomor 14G tahun 2020 tentang penolakan permohonan gerasi. Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan putusan gerasi tersebut. Sebagai ilustrasi kepada teman-teman sekalian bahwa kerja keras dari teman-teman penyidik Polda Jabar untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang benderang dan secara transparan dan terbuka buat kita semua, bukan hanya dilaksanakan sendiri oleh penyidik, tetapi penyidik juga mendapatkan asistensi dan pengawasan dari Barreskrim Polri, dari Itwasum Polri, maupun dari Propam Polri. Dan tidak hanya sampai di situ, dari pihak eksternal juga melaksanakan asistensi, baik itu dilaksanakan oleh Kompolnas maupun dari Komnas HAM yang telah datang ke Polda Jabar dan sempat berkomunikasi dengan penyidik untuk melihat bagaimana pelaksanaan penyidikan yang sudah dikerjakan oleh penyidik. Jadi dengan tertangkapnya pelaku Peggy Setiawan alias Peron itu semakin memperjelas bahwa apa yang dikerjakan oleh penyidik selama ini dengan kehati-hatiannya, tidak ingin ada kesalahan ataupun bukan karena ada kepentingan tertentu, semata-mata ingin membuat terang tindak pidana ini dengan perjuangan yang cukup berat karena kasusnya sudah sangat lama dan mengumpulkan buktinya dengan sangat luar biasa. Karena Peggy ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerah diri, tidak, tetapi sudah berpindah tempat, kemudian sempat diperkenalkan oleh ayahnya sendiri
menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan kepada ibu kos maupun kepada ibu dirinya sebagai gambaran bahwa dia sudah mencoba untuk membuat identitas yang lainnya. Sekarang baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Peggy. Padahal ketika awal kepada ibu kos, di mana bapaknya ada di sana, tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Itu bagian dari kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Namun alhamdulillah atas izin Gusti Allah semuanya bisa kita ungkap pelan, pasti, tetapi itu semua menjadikan terang tidak benar tersebut. Dan untuk pengungkapan tersebut bukan hanya karena pemeriksaan saksi-saksi saja, tetapi juga didukung dengan pemeriksaan ahli. Baik itu tadi saya sampaikan ada ahli pidana, ada ahli forensik, ada ahli psikologi, dan ahli IT yang memperkuat semua tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Peggy alias Peron. Dan sebagai informasi tambahan, selain kita mendapatkan asistensi dari internal maupun dari eksternal, kita Polda Jabar, Bapak Kapolda dengan jajarannya, termasuk Pak Dirkrim di sini, terus Kabitumas dan Itwasda di Polda Jabar juga membuka layanan hotline dengan maksud bahwa Bapak Kapolri sering menekankan kepada kita, kepada seluruh anggota Polri, bahwa Polri tidak anti kritik. Polri sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran. Dengan membuka hotline yang dilaksanakan di Jawa Barat dengan nomor telepon, sebentar, ya nggak salah, saya bacakan. 0822 112 4007. Dan alhamdulillah sudah ada 180 lebih masukan dari masyarakat, baik itu saran, masukan, dan informasi-informasi lainnya yang menjadi bahan masukan bagi penyidik untuk bisa memperterang tindak pidana ini supaya lebih jelas, lebih transparan, dan berkeadilan. Dan kita bisa mengutip apa pernyataan dari Komnas HAM ketika melaksanakan asistensi. Kita bukan hanya mengungkap kasusnya saja, tetapi kita juga perlu memperhatikan trauma psikologis dari keluarga korban. Karena siapa orangnya yang tidak merasa berduka ataupun merasa kehilangan dengan keluarganya yang dibunuh secara sadis seperti halnya Ananda, Eki maupun Vina. Oleh karena itu teman-teman sekalian, update hari ini menjadi masukan buat kita semua bahwa proses ini berjalan dengan sangat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupin sesuai dengan arahan Presiden, dan atensi khusus dari Bapak Kapolri untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy, ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah SWT semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa memperjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya. Itu sebagai gambaran umum kepada teman sekalian. Mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini bisa menjadi informasi kepada teman sekalian. Mungkin ada masukan, saran, ataupun ada pertanyaan? Ya, boleh. Siapa, dari mana? Biar tambah kenal kita. Iya Pak, Rama dari Radio El Sinta Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan Pak, karena memang ini sangat mencuri perhatian masyarakat. Satu tadi soal yang saya tangkap bahwa polisi sudah melakukan penyelidikan, termasuk penelusuran ke belakang ya di tahun 2016. Apakah ini termasuk dari hasil audit yang dilakukan
Irwasum ataupun Propam. Jadi akhirnya ada keputusan bahwa memang apa yang dilakukan penyidik pada 2016 itu sudah benar sesuai dengan prosedur, atau memang masih ada pelanggaran prosedur yang dilakukan penyidik pada saat itu satu. Kedua, untuk peran tersangka Peggy ini, kalau sebelumnya disebut sebagai otak, apakah dalam titik ini masih Peggy itu sebagai otak perannya, dan perbuatan apa yang akhirnya polisi meyakini Peggy ini sebagai otak, kalau ini memang masih perannya otak. Itu kedua. Terus untuk bukti-bukti, selama ini kan ada permasalahan di publik yang begitu luas bahwa bukti yang ada itu katanya hanya kesaksian. Sementara kesaksian dari satu ke yang lain itu berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang tarik kesaksian. Apakah ada alat bukti yang kuat yang berkesesuaian dengan kesaksian, khususnya 18 orang yang tadinya dianggap memberatkan untuk Peggy ini. Nah, kalau tadi 18 orang yang memberatkan untuk Peggy, dari 70 saksi yang diperiksa, berapa orang yang meringankan untuk Peggy? Untuk sementara itu Pak, nanti mungkin ada tanya jawab lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Elisita. Kasus ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jabar maupun para penyidik, sehingga melakukan penyidikan dengan penuh kehati-hatian. Yang jelas bahwa penyidik akan menyampaikan fakta-fakta yang ada di dalam pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang ada. Jadi penyidik tidak akan memasukkan yang tidak menjadi alat bukti. Maksudnya adalah tentu saja apa yang disampaikan oleh penyidik sudah memedomani dengan alat bukti yang bisa menguatkan tersangka Peggy alias Peron itu untuk dipidanakan. Sebagai contoh misalnya, ketika keterangan saksi yang sudah diambil oleh penyidik, di mana keterangan saksi tersebut menunjuk pelaku atasnya Peggy yang sudah disampaikan, dirilis oleh media di berbagai macam media, dengan menunjukkan foto kepada para pelaku. Sebagai contohnya tadi bahwa pada waktu 2016 sempat difoto keluarga Peggy, difoto kemudian ditunjukkan kepada tersangka, dengan tersangka tadi meyakini bahwa iya ini adalah Peggy. Itu salah satunya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa 70 saksi yang tadi diperiksa oleh penyidik tentu saja bukan hanya keterangan saksi saja. Ada keterangan ahli, baik itu ahli forensik, ahli psikologi, ada ahli pidana, ada ahli IT, yang semuanya menjadi satu kesatuan yang menguatkan bahwa Peggy adalah bagian dari pelaku yang disebutkan oleh para pelaku yang lainnya. Dan kemudian yang berikutnya, kedatangan tim asistensi baik dari Barreskrim, dari Propam maupun dari Irwasum adalah menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh penyidik untuk bisa segera mengungkap secara terang benderang apa yang menjadi persangkaan bagi tersangka tersebut. Dan semuanya sudah membuat kesimpulan ataupun narasi-narasi yang menguatkan bahwa penyidik melaksanakan sesuai dengan prosedural, proporsional, sesuai dengan kompetensinya. Adapun apabila memang dari para pelaku ataupun keluarganya ada yang merasa diintimidasi oleh penyidik, saat ini Propam Polri, Irwasum Polri dengan terbuka untuk menerima laporan pengaduan oleh masyarakat atau oleh keluarga ataupun pengacaranya apabila ada hal-hal yang dilaksanakan oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan. Ini menjadi bagian yang sangat utuh untuk bisa transparansi yang berkeadilan dalam rangka penyidikan dilaksanakan oleh penyidik di Polda Jabar. Maka dari itu, tadi kami sampaikan di awal bahwa asistensi ini bukan cuma dari internal,
tetapi juga ada dari eksternal, baik itu dari Kompolnas maupun Komnas HAM. Sehingga harapannya bahwa dengan keterbukaan penyidik untuk bisa mendapatkan masukan dan saran, tentu saja kita sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada para narasumber, para ahli, seluruh warga masyarakat ataupun netizen lainnya yang sudah memberikan informasi kepada kepolisian. Dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh kepolisian untuk bisa memberikan feedback, masukan supaya kasus ini menjadi lebih terang benderang lagi. Namun tentunya informasi tersebut harus bertanggung jawab. Sehingga bertanggung jawab itu artinya alat buktinya ada, saksinya ada, supaya semuanya tidak hanya berdasarkan persepsi pribadi atau persepsi dari orang-orang tertentu. Mungkin rangkuman dari jawaban saya semacam itu, Mas. Oke, lanjut. Pak, itu yang tadi sedikit Pak, yang soal bukti ya, soal ini aja dari pihak PEGI tadi juga baru ada pengacara kan, pengacara ngomong. Jadi mungkin ini menarik juga. Mereka sangat ya bahan masukan bagi penyidik untuk bisa kita angkat apakah ini bisa menjadi alat bukti ataupun tidak. Dan tentu saja yang kami sampaikan ini adalah dari hasil penyidikan dengan alat bukti yang ada. Kalau misalnya ada alat bukti, kalau misalnya pengakuan dari tersangka, pengakuan dari penasihat hukumnya, itu adalah sah-sah saja, itu boleh-boleh saja tugasnya pengacara untuk membela kliennya. Bahkan di dalam undang-undang untuk tersangka diam pun juga boleh, nggak ada masalah. Tetapi yang kami sampaikan tadi adalah hasil penyidikan oleh penyidik Polri yang menangani kasusnya. Jadi opini boleh, persepsi boleh, siapapun boleh untuk menyatakan hal tersebut. Namun alat buktilah yang nanti akan bicara. Seperti halnya saat ini kami juga sangat menghormati upaya dari pengacara PEGI yang mengajukan pra-peradilan untuk menguji kasus tersebut. Itu adalah hak dan itu konstitusional. Maka dari itu kita menghormati proses tersebut menjadi bagian dari proses hukum. Dan itu lebih bijak daripada membuat opini seolah-olah ada hal-hal tertentu yang menjadi konsumsi publik sehingga hanya untuk mendapatkan pengakuan ataupun mendapatkan hal yang lainnya. Maka dari itu sekali lagi yang dilaksanakan oleh penyidik adalah hasil penyidikan yang sudah diteliti dengan dikuatkan oleh keterangan ahli, baik tadi sudah disebut di muka, serta alat bukti lainnya untuk bisa mendudukkan perkara ini supaya lebih jelas, lebih terang. Gitu Mas ya? Oke, gantian tadi dulu, yang di belakang tadi udah duluan. Oke, monggo silakan. Ilham Pak dari Jawa Pos, terkait kasus ini Pak, tadi Bapak sempat menyebut ada pengakuan dari tersangka yang meminta maaf atas apa yang dilakukan terhadap keluarga dan juga terhadap keluarga korban. Nah ini siapa Pak yang mengakui itu? Itu yang pertama. Apakah ada pengakuan semacam itu juga dari Peggy Setiawan yang sekarang sudah tertangkap? Ya. Selanjutnya Pak, terkait apa yang membuat bukti apa yang membuat Polda Jawa Barat penyidik yakin bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu memang Peggy Setiawan yang melakukan tindak kejahatan. Tadi Bapak sempat menyebut bahwa memang ada berdasarkan bukti penyelidikan. Nah, mohon disebutkan Pak apa buktinya yang kemudian juga membuat masyarakat tidak ada lagi bertanya-tanya ini orang yang sama atau orang yang berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Jawa Pos. Yang pertama kaitannya dengan pernyataan itu adalah pernyataan dari 7 terpidana. 7 terpidana itu ketika bulan Juni tanggal 24 2019 mengajukan gerasi. Nah, di dalam pengajuan gerasi tersebut dia membuat pernyataan 7-7-nya karena satu orang sendiri, tidak boleh 7 orangnya jadi satu. Jadi setiap terpidana mengajukan pribadi dengan surat pernyataan yang ditandatanganin dengan tadi statement yang
saya bacakan tadi, itu 7-7-nya menyatakan dia mengakui bahwa telah berbuat salah dan menyesali akibat perbuatannya. Nah, silahkan teman-teman menjabarkan sendiri dengan adanya apa yang sudah dilakukan oleh 7 terpidana tadi. Jadi kita tidak usah berandai-andai, kita tidak usah menyampaikan berdasarkan persepsi siapa atau persepsi orang atau bagaimana, tetapi ini adalah pernyataan pribadi yang ditandatangani oleh mereka semua. Dan ini saya ambil atau saya dapatkan dari hasil putusan Presiden. Dari gerasi tersebut terus dilampirkan ada persyaratan-persyaratannya sehingga kita mendapatkan ini juga menjadi salah satu bukti dari penyidik untuk bisa mendapatkan informasi secara utuh. Bukan katanya, tetapi ini loh faktanya. Kemudian untuk bukti-bukti lainnya sebenarnya ingin sekali saya sampaikan kepada teman sekalian, tetapi itu juga menjadi konsumsi dari penyidikan yang nanti akan disampaikan di pengadilan. Namun yang pasti bahwa bukan hanya penyidik tidak hanya mengejar pengakuan, tetapi penyidik juga melengkapi dengan informasi ataupun fakta-fakta ataupun alat bukti lainnya, sehingga tadi saya sampaikan kita melibatkan ada ahli forensik maupun ahli IT yang mengangkat dokumen-dokumen ataupun yang lainnya untuk menjadi alat bukti yang menguatkan bahwa pelaku Peggy adalah bagian dari pelaku yang melakukan pembunuhan sadis terhadap Ananda Eki maupun Ananda Vina. Sekali lagi bahwa kita perlu berempati kepada korban dan kita buktikan kepada masyarakat untuk kita kawal sama-sama. Jangan sampai kasus ini menyimpang dari arahnya ataupun tersangka-tersangkanya menjadi lepas gara-gara ada oknum-oknum tertentu yang mau membela ataupun mau mengkondisikan sehingga kasus ini tidak menjadi terang benderang. Keterbukaan kepolisian ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak korban terhadap kasus tersebut supaya bisa segera diajukan dan dinilai oleh pengadilan, dinilai oleh hakim. Seperti halnya yang sudah dilaksanakan oleh ke-7 tersangka lainnya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya sangat berterima kasih atas masukan dan saran tadi untuk bisa membuka alat bukti lainnya. Tetapi ada konsumsi penyidikan yang tidak semuanya bisa kami sampaikan. Tetapi kami sampaikan tadi, contohnya misalnya, kalau untuk masalah siapa yang mengajukan pernyataan tersebut dan siapa saja diajukan oleh ke-7-7-nya, dibuat pernyataan oleh mereka. Kalau masalah kenapa kok Peggy itu yang jadi tersangka, bukan Peggy itu, ya memang itu pelakunya. Kenapa Peggy itu yang menjadi pelakunya? Karena awalnya misalnya sebagai tanda awal, kalau memang tidak ada masalah, kenapa Peggy ketika dikenalkan ke ibu kos yang di Bandung dengan nama Robi? Buat apa? Logikanya aja. Kenapa mengenal anaknya dengan nama yang lain? Nah, itu juga nanti kelanjutannya ada di penyidikan yang nanti akan menjadi konsumsi di pengadilan. Pak Kadif. Oke. Ya, sebelah kiri. Pertanyaan kedua belum dijawab Pak, Oh. soal Peggy Setiawan yang apakah sudah mengaku juga atau masih tetap mengaku tidak bersalah? Iya. Dari tadi aturan hukum dan undang-undang mengizinkan tersangka untuk tidak ngomong, nggak ngaku, ataupun dia diam, itu boleh. Maka dari itu tadi yang menyampaikan tadi adalah yang 7 terpidana. Untuk yang lainnya, apabila dia tidak mengaku, itu menjadi kewajiban penyidik untuk membuktikannya. Tapi sebagai gambarannya tadi, prosesnya sudah dilaksanakan dengan teliti, dengan hati-hati untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang benderang. Awalnya dari informasi dengan berubah nama, kemudian baru setelah terbukti, setelah rame, baru diakui itu anak saya, kemudian ada foto di rumahnya, dengan lain sebagainya, itu menjadi alat bukti yang sudah kita kumpulkan dan mudah-mudahan mohon doa restu sama dukungan teman-teman sekalian untuk kita bisa bertanggungjawabkan baik di dunia ini maupun di akhirat. Oke, monggo.
Silakan. Pak Kadif izin Bahtiar dari Merdeka.com ingin bertanya Pak, dengan dilimpahkannya berkas Pak hanya menyisakan Peggy dalam kasus ini sebagai otak pelaku, itu yang pertama. Dan yang keduanya terkait dengan ini kan yang bikin bias itu kan banyaknya keterangan-keterangan seperti dari yang tersangka Sakal itu yang bilang nggak kenal Peggy dan lain sebagainya. Apakah mereka ini akan kembali diproses terkait keterangan palsu atau tidak? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, beredar juga di media sosial itu banyak pertanyaan terkait dengan peran dari ayah Eki, Ibtu Rudiana. Nah, apakah dari Propam baik dari Polda Jabar atau dari Mabes Polri sudah meriksa yang bersangkutan dan mungkin apa hasilnya gitu? Apakah ada pelanggaran dalam proses penyelidikan di 2016-nya atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan masalah DPO. Kami pada waktu yang lalu telah menyampaikan kepada teman sekalian bahwa DPO sangat terbuka luas apabila memang ada informasi, ada alat bukti yang menguatkan kepada orang-orang yang disebutkan dalam DPO sesuai dengan ketetapan pengadilan. Dan polisi tadi sudah membuka hotline seluas-luasnya apabila memang ada yang bisa menguatkan tersebut. Karena dari hasil berita acara yang didalami lebih lanjut kepada para pelaku, mereka tidak menyatakan tentang yang dua hal tadi, dua DPO tadi. Nah, kalau dari DPO tadi atau dari para terpidana atau para pelaku yang lainnya tidak menyampaikan ataupun tidak menyebutkan secara khusus dua hal ketika didalemin, tidak ada alat bukti yang bisa menguatkan ke sana. Tapi waktu yang lalu sudah kami sampaikan, apabila ada alat bukti yang bisa menguatkan nama-nama yang menjadi DPO tadi, polisi sangat berterima kasih untuk bisa kita ungkap sama-sama menjadi terang-terang. Namun kalau memang orangnya tidak ada atau orangnya fiktif misalnya, tentu saja itu juga akan kita berikan kepastian. Itu sebagai jawaban yang pertama. Yang kedua, masalah keterangan dari Ananda Sakatatal, karena pada waktu itu dia masih di bawah umur, tentu saja dia bagian dari tersangka. Dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya itu juga akan membantu dia. Dia menolak memberikan keterangan juga boleh. Dia diam juga boleh. Tadi seperti tadi yang ditanyakan oleh teman kita di Jawa Pos bahwa itu adalah hak dari tersangka. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini. Tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Sakatatal diintimidasi, kemudian tidak didampingi oleh keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran ada foto. Ini adalah foto Sakatatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Sakatatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Sakatatal cenderung berbohong ketika dimintain keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari keterbukaan. Itu mungkin masukannya. Oke. Sebentar. 2016 yang tadi bilang cenderung berbohong pada yang pemeriksaan di 2016. Iya. Jadi pemeriksaan awal. Sekarang perempuan harus diwakili, jangan laki-laki semua. Gantian. Ya? Yang Propam apakah Ibtu Rudiana itu Pak
yang soal Ibtu Rudiana apakah biar jelas aja gitu Pak, apakah dia pada saat proses penyelidikan dulu ada pelanggaran atau enggak sih Pak? Soal Iya, itu. untuk tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sekarang mewakili kaum hawa, jangan sampai nanti kita kena pasal karena tidak memperhatikan para wanita untuk bertanya. Monggo, Mbak, silakan. Peggy ini diduga menyembunyikan anaknya atau masih dalam pendalaman, Pak ya? Makasih. Pinter kali wartawan ini ya. Ya, kita tadi mau fokus dulu untuk masalah kasus Ananda Eki dan Vina. Nanti ada pertanyaan dari teman bahwa apakah nanti akan dikaitkan dengan kasus tersebut untuk pelaporan yang lainnya, itu sangat dimungkinkan. Saya bilang sangat dimungkinkan Mas ya. Ya, sangat dimungkinkan. Bukan hanya ayahnya Peggy, tapi juga ada mungkin teman-teman sekalian kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan. Sidang di pengadilan. Ini ada sesuatu hal yang menarik buat teman sekalian. Mau dikasih tahu nggak? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Ya, di dalam fakta pengadilan itu ada saksi yang didatangin oleh pengacara para pelaku beserta orang tua para pelaku yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Jadi, tadi pertanyaan dari Mas, sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya apabila kasus ini nanti akan berlanjut. Namun, saat ini Polri sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus Ananda almarhum Eki maupun Ananda kasus Vina. Ini dia saya tunggu-tunggu yang perempuan. Ayo, monggo silakan. Izin Mbak Seriana dari MNC Portal mau tanya, kan kemarin pengacaranya Peggy Setiawan sempat bersurat untuk meminta gelar perkara khusus dan barusan beliau menyatakan bahwa belum direspon sama Polri. Itu bagaimana Pak? Tadi saya sampaikan tugasnya pengacara atau lawyer itu adalah bagaimana caranya untuk bisa membela kliennya dia. Minimal bisa meringankan, syukur-syukur bisa membebaskan. Kalau memang dirasa perlu untuk gelar, tentu saja kita akan masalahkan gelar. Namun sampai dengan saat ini, berkasnya sudah cukup dan sudah tadi kami sampaikan di awal bahwa besok pagi insya Allah akan kita limpahkan kejaksaan. Mohon nanti dimonitor dan mohon nanti diikuti oleh teman sekalian supaya kita juga bisa menjaga, mengawal kasus ini supaya tidak ada sakwa sangka ataupun ada dusta di antara kita, apalagi ada fitnah. Tadi ada langkah-langkah yang lainnya yang mencoba untuk menutupi penyidikan, itu adalah bagian lain nanti yang akan kita sidik. Namun yang utamanya saat ini adalah penyidik akan fokus bahwa pembunuhan sadis ini harus kita ungkap seterang-terangnya. Siapapun pelakunya harus kita tindak sesuai dengan ketentuan pelaku. Oke. Ya, terakhir Pak, buat penegasan aja ini mau nerusin pertanyaannya. Oke, sebentar kita akan dulu. Polri nggak melihat bahwa penyidikan ini ada semacam kesalahan prosedur dan semuanya ini lancar gitu berarti Pak? Gitu aja sih, minta Iya. penegasan aja. Mas Thomas ini sukanya yang tegas-tegas gitu.
Ya, terima kasih masukannya Mas Thomas. Penyidik melaksanakan kegiatan penyidikan itu berdasarkan salah satunya adalah hasil keterangan. Baik itu keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Jadi ketika penyidik menyimpulkan ada DPO, nggak ada DPO, itu berdasarkan keterangan dan berdasarkan alat bukti lainnya. Kan gitu. Nah, keterangan-keterangan itu kemudian diajukan ke pengadilan dan ditetapkan oleh pengadilan adanya 3 DPO seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Thomas. Oleh karena itu, tugas penyidik adalah mendalami kembali DPO yang sudah ditetapkan di awal sampai dengan penetapan pengadilan. Nah, ketika pendalaman tadi sampai dengan saat ini yang terbuka lebar informasinya oleh para pelaku dan para tersangka lainnya tentang kasus tersebut, hanya Peggy Peron lah yang mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih utuh. Jadi, kalau seandainya tadi para pelaku tadi boleh ngomong, boleh juga diem, boleh juga mencabut laporannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diizinkan ke sana. Maka dari itu penyidik melaksanakan kegiatan penyidikan tadi bukan serampangan, tetapi juga berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Maka sampai dengan saat ini alat bukti yang sudah menguat dan bisa diangkat oleh penyidik sehingga saat ini bisa ditangkap pelakunya baru kaitan dengan Peggy Peron. Tapi untuk kaitannya dengan DPO yang lain, sesuai dengan keterangan para pelaku dan saksi yang lainnya, belum menguatkan ke arah sana. Ini jadi bukan berarti karena penyidik menetapkan DPO secara serampangan, tidak. Disebut ketika di awal, ketika di akhir nggak disebut, itu juga menjadi hak dari para tersangka. Bahkan ada beberapa pelaku atau tersangka yang mencabut laporan, itu juga hak dari para tersangka. Namun bisa nanti dijadikan pedoman buat kita semua. Kalau memang nawaitunya baik, kenapa harus cabut laporan? Satu. Yang kedua, mencabut laporan tadi itu juga bisa menjadi bagian dari menghalang-halangi proses penyidikan. Namun karena itu menjadi hak dari para tersangka, penyidik akan menguatkan dengan alat bukti lainnya ataupun keterangan saksi lainnya sehingga kasus ini tetap harus diproses karena pembunuhan ini sangat sadis dan sangat brutal. Mudah-mudahan almarhum Ananda Eki dan Vina mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah SWT dan kasus ini bisa terbuka dengan lebar, dengan terang benderang, dan kami dari kepolisian mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian, para pakar, para ahli, para narasumber yang sudah memberikan banyak masukan, input kepada kita sehingga kasus ini bisa berjalan dengan semestinya, dan kami juga mohon koreksi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, mohon kami diinformasikan ada hotline atau ada pelanggaran atau kode etik ataupun yang tidak sesuai dengan ketentuan, tolong dilaporkan kepada Propam maupun kepada Itwasum. Itu mungkin penegasan dari saya. Terima kasih teman-teman atas atensi dan Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.